إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan muqaddimah yang berkaitan dengan bab yang ke-17, bab syafaat. Kita sebelumnya membahas bahwasanya alasan klasik dari orang-orang musyrikin baik pada zaman sekarang ataupun zaman jahiliyah bahkan sebelumnya ketika mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan alasan bahwasannya yang mereka sembah, yang mereka minta doa, yang mereka tunduk patuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pembahasan yang berkaitan dengan syafaat adalah pembahasan yang besar. Dan kita pun menyebutkan bahwasanya syafaat yang kita bahas ini adalah syafaat yang berkaitan dengan syafaat yang terjadi pada hari kiamat. Ketika syafaat ini yaitu seseorang menjadi perantara antara seseorang dengan orang lain, antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya orang yang mendapatkan syafaat ini mendapatkan kebaikan dan selamat dari keburukan ataupun mara bahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat ini, yang pertama harus saya yakini bahwasannya syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketentuan seseorang memberikan syafaat dan seseorang mendapatkan syafaat haruslah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, haruslah Allah Subhanahu wa taala ridha kepada orang yang memberikan syafaat dan yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat dan menjadikan ada orang-orang yang mendapatkan syafaat dalam rangka memuliakan orang-orang yang memberikan syafaat. Ada yang ingat siapa saja yang memberikan syafaat? Para nabi, malaikat, dan orang-orang yang beriman. Mereka memberikan syafaat. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka syafaat untuk memberikan kepada yang lain dalam rangka memuliakan mereka. Lebih-lebih syafaat yang dimiliki atau yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan secara khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada engkau kedudukan yang sangat terpuji, termulia, sehingga manusia-manusia dari yang pertama sampai terakhir mereka memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih manusia kepayahan ke sana kemari, meminta kepada Nabi Adam, meminta kepada Nabi Nuh, meminta kepada Nabi Ibrahim, meminta kepada Nabi Musa, meminta kepada Nabi Isa supaya menjadi perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menyatakan nafsi, nafsi, nafsi. Jiwaku, jiwaku, jiwaku. Sampai mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan mereka memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujian, anta Rasulullah, anta khatamul anbiya, anta abdun ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Engkau adalah Rasulullah, engkau adalah penutup para nabi, engkau adalah seorang hamba yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah, bahkan dosa-dosa yang belum dilakukan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari tempat duduknya seraya mengatakan, ana laha, ana laha, ana laha. Ini adalah kedudukan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi arasy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian memuji dengan pujian-pujian yang pujian tersebut hanyalah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu saja. Dan itulah yang diilhamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberikan syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kedudukan yang sangat terpuji, dan seluruh manusia melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang seperti saya sebutkan dalam pertemuan yang lalu, syafaat yang hanya dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki syafaat ini. Yang kedua, yang syafaat yang hanya dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada penjaga surga supaya pintu surga dibuka. Jadi setelah manusia melewati sirat, berbondong-bondong melewati sirat, dan para nabi ketika umatnya melewati sirat, jembatan yang di bawahnya adalah api neraka jahanam, yang jembatan tersebut sangatlah tipis, lebih tipis daripada rambut yang paling tipis di dunia. Yang jembatan tersebut adalah sangat tajam, lebih tajam daripada pedang yang paling tajam. Jadi yang jembatan yang dilewati ini sangat tajam. Kemudian di jembatan itu ada kalalib, ada pengkail yang menyabet orang-orang yang melewati sirat tersebut. Sehingga para nabi ketika umatnya melewati sirat tersebut, mereka berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Bukan hanya Nabi Muhammad, semua nabi. Ketika mereka melewati sirat tersebut, tentu mereka melewatinya ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar dari amalan-amalan mereka. Maka ketika mereka melewati sirat tersebut dan berada di depan pintu surga, mereka tidak bisa langsung masuk ke dalam surga. Mereka menunggu syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang pertama dibukakan pintu untuk penghuni surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun syafaat yang hanya khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi membuka pintu, setelah umatnya Nabi masuk, kemudian umat-umat yang lain pun masuk, yang mereka masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Syafaat yang ketiga yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat yang beliau berikan kepada paman beliau yang bernama Abu Talib. Karena seperti yang saya sebutkan, Abu Talib sendiri mengikrarkan ketika kematian menjemputnya bahwasanya dia di atas agamanya Abdul Muttalib, dia bersama dengan kaumnya. Sehingga ketika Abu Talib meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau seandainya bukanlah karena syafaatku untuk pamanku ini, maka niscaya dia di dalam kerak api neraka jahanam. Akan tapi karena beliau itu memiliki jasa,
yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi pelindung untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi 10 tahun pertama berdakwah di kota Mekah. Beliau menjadi pelindungnya. Banyak hal yang Abu Talib bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi Muhammad diboikot, maka Abu Talib pun masuk dalam pemboikotan tersebut sehingga beliau sampai kepayahan. Setelah diboikot, baru Abu Talib ini meninggal dunia. Maka kata Nabi, dia mati di atas kekufuran, akan tetapi dia mendapatkan syafaat dari Nabi, maka diringankan azabnya menjadi orang yang paling ringan azabnya di api neraka. Ada yang ingat azabnya seperti apa? Iya. Kakinya dikasih terompah yang berisi bara api panas yang melepuh apa? Yang di dalam kepala terlebih dahulu, dan itu adalah azab yang paling ringan di api neraka, dan Abu Thalibnya merasa azab dia adalah yang paling berat. Kenapa hal ini khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena syarat dari syafaat haruslah orang-orang yang bertauhid. Allah mengizinkan, Allah ridho, dan Allah hanya ridho kepada tauhid, kepada orang-orang yang mengamalkan tauhid. Dan Abu Talib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun dia itu tidak mendapatkan syafaat seperti yang lainnya. Yang lainnya dari umatnya Nabi ketika mendapatkan syafaat, sebagian dari orang-orang yang ahli tauhid seperti nanti yang kita akan sebutkan, mereka pelaku-pelaku maksiat, akan tetapi di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah dan ada pengamalannya, akan tapi kadang-kadang lengah, kadang-kadang lalai, bermaksiat dengan dosa-dosa yang besar. Maka ketika mereka mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dibebaskan secara menyeluruh dari azab api neraka. Adapun Abu Talib tidak mendapatkan pembebasan dari api neraka secara menyeluruh, akan tetapi yang beliau dapat hanya apa? Keringanan saja, menjadi orang yang diazab dalam api neraka dengan azab yang paling ringan. Dan ini adalah 3 syafaat yang hanya khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat yang lain yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau lebih tepatnya bahasanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi dan berikan kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau minta syafaat, mintanya jangan kepada selain Allah, mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang memiliki syafaat. Yang pertama, syafaat bagi orang-orang supaya mereka masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Sehingga ini dimiliki oleh Nabi Allah berikan kepada Nabi, dan Allah Subhanahu wa taala berikan juga kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud dengan sujud yang lama di bawah arasy-Nya Allah dengan pujian-pujian yang luar biasa, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya Muhammad, adkhil min ummatik," masukkan dari umatku ke dalam surga, man la hisaba alaihi, yang mereka tidak dihisab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak diazab lagi, langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, wahum syuraka'un nas, dan selain engkau juga wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang, ada pemberi syafaat yang memiliki keistimewaan ini, baik itu dari para malaikat ataupun dari orang-orang yang beriman. Mereka bisa memberikan atas izin Allah
dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, supaya sebagian orang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa azab. Syafaat yang kedua, syafaat bagi mereka-mereka yang masuk ke dalam api neraka dari orang-orang yang bertauhid. Mereka masuk ke dalam api neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya orang-orang tersebut dikeluarkan dari api neraka, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan ini bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakhruju qaumun minan nari bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayudkhaluna al-jannata yusammawna al-jahannamiyyin. Ada beberapa kaum yang mereka masuk api neraka, kemudian dengan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka dimasukkan ke dalam surga, dan mereka pun disebut oleh penghuni surga sebagai jahannamiyin, ex penghuni api neraka jahannam. Karena ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk ke dalam surga, muka-muka mereka dalam keadaan gosong, sehingga penghuni api neraka bisa membedakan mana yang sebelumnya penghuni api neraka dan mana yang mereka itu langsung masuk ke dalam surga, sampai mereka meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sisa-sisa bekas-bekas jilatan api neraka jahanam yang ada di muka mereka supaya dihilangkan. Maka Allah Subhanahu wa taala hilangkan dengan mereka masuk ke dalam air, yang air tersebut ada di dalam surga, kemudian mereka keluar dari air tersebut dalam keadaan bersih, tidak ada sisa sama sekali dari api neraka jahanam. Dan ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan, bahwasanya hal ini syafaat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jenis syafaat ini yang dilakukan oleh selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercantum dalam hadis sahih bahwasanya bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang, ketika orang-orang yang beriman khalasu, mereka selesai dari kepayahan tahapan-tahapan hari akhir, kemudian wa kanu min ahlil jannah, kemudian mereka masuk ke dalam surga, yaqulun, penghuni surga ini berkata, ya Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana, wahai Rabb kami, ada saudara-saudara kami yang dulu di dunia salat berjamaah bersama kami, wa yasumuna ma'ana, dan mereka pun berpuasa dengan kami dalam waktu yang berbarengan, wa ya'maluna ma'ana, dan mereka pun beramal dengan amal soleh yang kami lakukan bersama. Akan tapi kok sekarang di sini di surga, tempat orang-orang yang bertakwa, yang tidak ada kesusahan, kami tidak mendapati mereka ya Allah. Maka fayahuddullahu lahum haddan, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil orang-orang yang dimintakan oleh penghuni surga tersebut, sehingga mereka yang dari api neraka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena permintaan dari kawan-kawan mereka di dunia, yang mana kawannya adalah orang-orang saleh. Dan ini menunjukkan fadilah, keutamaan untuk kita berkawan dengan orang-orang yang saleh,
untuk kita memiliki hubungan dengan orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita akan akhirat, mengingatkan kita untuk banyak bekal dengan bekal akhirat menuju Allah Subhanahu wa taala. Bukan kawan-kawan ataupun teman-teman yang mengingatkan dengan apa yang kita miliki, bisnis apa yang kita kerjakan, kemudian mengingatkan lagi dengan perkara-perkara yang dunia yang lainnya. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya kita ada anjuran untuk memiliki relasi dengan orang-orang yang saleh, tentu tidak berlebih-lebihan. Ketemu orang soleh kemudian meminta tabarruk ataupun meminta doa, maka ini tidaklah pernah dilakukan oleh para salafus saleh. Umar bin Khattab hanya dimintakan oleh Nabi SAW untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni saja. Itu saja. Sehingga tidak pernah Umar bin Khattab meminta doa kepada orang yang lebih soleh darinya, yaitu Abu Bakar. Nggak pernah. Antum kalau punya hajat, punya keperluan, punya kepentingan, langsung doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan begitu melihat orang soleh kemudian minta doa. Lebih-lebih yang doa ini apabila seorang ayah kepada anaknya, maka mujarab dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau doa apa saja kepada seorang ayah atau seorang ibu kepada anaknya, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak tahu saya pernah cerita apakah enggak. Saya pernah bersama dengan Syekh Abdul Razak. Nggak tahu pernah cerita nggak di sini? Belum ya. Saya pernah menjadi penerjemah untuk Syekh Abdul Razak hafizahullah. Begitu selesai menerjemahkan, ada orang yang datang kepada beliau. Dia datang ke anak, Ustaz tolong terjemahin dong. Oh iya. Begitu saya terjemahkan, nggak tahu anaknya sakit. Ustaz coba bilangin anak saya diterima di Madinah. Tinggal berangkat saja nggak taunya ada penyakit. Yang penyakit tersebut saya cari-cari nggak ketemu. Sampai saya datang ke profesor-profesor ahli tidak ketemu penyakitnya apa. Tapi tidak pernah lulus kesehatan. Tolong dong minta sama saya supaya doa untuk anak saya. Apa kata syekhnya? Ini saya dengar langsung dengan kedua telinga saya. Langsung. Jangan saya yang berdoa. Antum sebagai seorang ayah, doanya untuk anak antum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau doa kebaikan, mau doa kejelekan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pakai tunda-tunda lagi. Jadi kalau antum mau doa untuk anak antum, maka lebih baik daripada doa saya yang tidak ada hubungan dengan anak antum. Apabila antum mau ruqyah anak antum, maka ruqyah antum ini lebih mujarab daripada ruqyahnya orang lain. Menunjukkan doa seorang ayah atau seorang ibu, kedua orang tua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis yang kedua ini menunjukkan bahwasanya jenis syafaat orang-orang yang masuk ke dalam api neraka, kemudian mereka diselamatkan dari api neraka, jenis syafaat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat yang keberapa ini? Keenam berarti ya. Syafaat yang keenam, syafaat yang diberikan kepada mereka-mereka yang berhak untuk masuk api neraka. Akan tetapi dengan syafaat yang mereka dapatkan baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak masuk ke dalam api neraka. Jadi mereka-mereka yang telah diputuskan untuk mereka ini masuk ke dalam api neraka, akan tetapi belum masuk ke dalam api neraka, kemudian Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada mereka, dan nabi-nabi yang lain juga memberikan syafaat kepada umatnya, dan orang-orang yang beriman pun memberikan syafaat kepada mereka, maka mereka dimasukkan ke dalam surga tanpa tersentuh dari
dengan api neraka. Jadi mereka ini bisa jadi termasuk orang-orang yang kebaikan dan kejelekannya itu sama. Tidak kebaikannya itu lebih berat, tidak juga kejelekannya lebih berat, bisa dimasukkan ke dalam surga. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini adalah pembeda antara kelompok-kelompok sesat dengan ahli sunnah wal jamaah. Mereka-mereka yang menafikan adanya syafaat, kebanyakan yang berkaitan dengan syafaat, yang berkaitan dengan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, dan mereka adalah orang-orang yang bertauhid, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala mereka ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga, diantaranya dengan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan kepada para nabi. Dalil yang berkaitan dengan hadis ini atau syafaat jenis ini, jenis yang keenam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya syafaatku saya peruntukkan untuk pelaku-pelaku dosa besar dari umatku. Karena dalam pertemuan yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap nabi mereka memiliki doa pamungkas. Doa pamungkas ketika di dunia. Sebagian nabi doa tersebut mereka panjatkan di dunia, bahkan di antara nabi-nabi tersebut mereka panjatkan doanya supaya kaumnya itu binasa. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inni ikhtaba'tu da'wati. Adapun saya simpan doa tersebut. Tidak saya lakukan ketika di dunia, syafa'atan li ummati li ahlil kabairi min ummati, sebagai bentuk syafaat kepada pelaku-pelaku dosa besar dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dimiliki oleh Nabi dan dimiliki juga oleh selain Nabi Muhammad, karena dalam hadis yang membahas tentang sirat maka disebutkan seperti yang tadi saya sebutkan, para nabi ketika melihat bahwasanya umatnya melewati sirat, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah umatku, ya Allah selamatkanlah umatku. Menunjukkan bahwasanya hal ini adalah ada, dan walaupun sebagian kelompok mereka mengingkari jenis yang keenam ini, akan tapi berdasarkan dengan hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya hal tersebut ada dan akan terjadi pada hari kiamat kelak. Dan insya Allah kita dalam bab syafaat ini akan membawakan lebih dari 5 dalil. 1, 2, 3, 4 ayat, 5 ayat, dan kemudian perkataan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan kemudian diiringi dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Insyaallah akan kita bahas pada hari Senin. Jadi kajian kita ini hari Senin dan Selasa, malam Selasa dan malam Rabu akan membahas kitab Tauhid. Adapun kajian kita di tempat ini juga, Masjid Ali bin Abi Thalib, di malam Jumat atau hari Kamis malam Jumat akan membahas kitab Riyadhus Shalihin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, masih ada waktu. Ada beberapa amalan-amalan yang dengannya seseorang akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Yang pertama adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar. Dan seperti yang saya sebutkan bahwasanya syafaat dan tauhid ini
dua hal yang tidak bisa dipisah. Apabila membahas tentang syafaat, pasti ujungnya adalah tauhid. Pemberi syafaatnya haruslah orang yang bertauhid, dan penerima syafaatnya haruslah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar. Dalam surat At-Taubah ayat 114, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak layak bagi seorang nabi dan bagi orang-orang yang beriman untuk mereka meminta ampunan buat orang-orang musyrikin, walaupun orang-orang musyrikin ini adalah kerabat dekat mereka, setelah jelas bagi mereka bahwasanya kerabat-kerabat mereka ini mati di atas kekufuran. Dan dalam surat Ghafir ayat 18 ataupun surat Al-Mudaththir ayat 48, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidaklah bermanfaat syafaat, tidaklah bermanfaat untuk mereka syafaat pemberi syafaat. Ayat ini Al-Mudaththir ayat 48 membahas tentang orang-orang kafir. Dari ayat yang ke-42, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke dalam api neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kami ini bukanlah termasuk dari orang-orang yang salat. Wa lam naku nut'imul miskin, dan kami itu tidak pernah memberi makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami pun senantiasa berbincang dengan orang-orang yang berbincang dengan kebatilan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari pembalasan, tidak beriman. Hatta atanal yakin, sampai datang kepada kami kematian. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka selama mereka kufur dan mati di atas kekufuran, maka tidak akan bermanfaat untuk mereka syafaat dari pemberi syafaat. Dan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ataupun Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik yaumal qiyamah." Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat kelak? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwalu minka." Sungguh saya telah mengira, wahai Abu Hurairah, tidak akan ada yang bertanya tentang permasalahan ini selain engkau. Tidak ada yang akan bertanya tentang hal ini untuk mengawali pembahasan ini selain engkau, kata Rasulullah. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits, kata Rasulullah. Karena saya tahu engkau ini tamak terhadap ilmu. Engkau ini senantiasa lapar terhadap hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah perawi hadis yang sangat banyak. Jumlahnya sering saya sebut sampai hafal saya. 5.374 hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada kita. Dan banyak hadis yang beliau simpan tidak diberikan kepada umat ini. Takut apabila diriwayatkan oleh beliau kepada umat ini, kata beliau, nanti kepala saya terpisah dari tubuh saya. Sehingga termasuk hal yang beliau sembunyikan diantaranya, beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan sampai saya ketemu dengan tahun 60 Hijriah." Beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan sampai saya ketemu dengan tahun 60." Sehingga beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Enggak tahu ada apa dengan tahun 60. Bisa jadi Yazid berkuasa,
Bisa jadi ada pembantaian Husain dan keluarganya, yang mana Husain ini adalah tokoh dari ahli sunnah wal jamaah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah murni dari jiwanya ataupun dari hatinya. Apabila murni dari hatinya, apa yang telah dia ucapkan tidaklah berhenti di bibirnya, harus melewati kerongkongan dan menjadi keyakinan dalam hati, dan harus mempelajari makna kalimat la ilaha illallah dan mengetahui apa pembatal-pembatal kalimat la ilaha illallah, dan berupaya untuk mengamalkan kalimat la ilaha illallah, dan senantiasa takut apabila kalimat la ilaha illallah yang itu adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua, Allah cabut karunia tersebut dari diri kita. Siapa yang menjamin kita ini mati di atas kalimat la ilaha illallah? Siapa yang menjamin kita ini senantiasa berada di atas hidayah dari Allah berupa iman, Islam? Siapa yang menjamin? Tidak ada yang menjamin. Harus takut. Apabila Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jangan sampai saya ini beribadah, sujud kepada berhala-berhala, melakukan kesyirikan. Ini Nabi Ibrahim. Kata Ibrahim At-Taimi, man ya'manul bala ba'da khalilillah, siapa yang dia itu merasa aman dari musibah kesyirikan ini apabila Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, takut untuk terjerumus di dalam kesyirikan kepada Allah. Kemudian hadis yang sudah kita sebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, setiap dari nabi mereka miliki doa yang dikabul oleh Allah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah, maka setiap nabi menyegerakan doa tersebut untuk mereka panjatkan ketika di dunia. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, dan saya simpan doa tersebut sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat kelak. Fahiya nailah, dan syafaat tersebut akan menimpa dan diberikan kepada siapa? Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a, orang-orang yang mati dari umatku yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun, baik besar ataupun kecil. Amalan yang kedua yang dengannya seseorang akan mendapatkan syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Baca di mana saja dan kapan saja baca. Kalau mampu minimal sehari 1 juz, maka itu luar biasa. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, karena Al-Quran akan datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada ahli yang membaca Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran. Tidak harus hatam, tidak harus hafal, yang penting membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini bagi mereka-mereka yang senantiasa dekat dengan Al-Quranul Karim, maka Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya untuk menghafal Al-Quran. Tidak harus usianya misalnya harus usianya belasan ataupun sebelum masuk SMP, tidak. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan beliau menghafal Al-Quran pada usia 50 tahun. Bahkan ada seorang ibu yang dia itu dalam usia 60 tahun senantiasa mendengarkan tilawatul Quran. Sehari 1 juz, kemudian ulang-ulang terus
sampai hafal. Hafal. Tidak dia baca, dia dengar saja kemudian dia hafal. Jadi yang paling penting adalah dibaca. Apabila dihafal, maka itu menjadi amalan yang luar biasa. Minimal ada hubungan antara kita dengan Al-Quran. Maka Al-Quran akan memberikan syafaat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang membaca Al-Quran. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'. Al-Quran itu pemberi syafaat yang dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu ketika Al-Qurannya dibaca, ketika Al-Qurannya lebih-lebih ditadabburi dan diamalkan. Wa mahilun musaddaq, dan saksi yang senantiasa dibenarkan. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam. Di dalam Al-Quran disebutkan perintah-perintah dia mengamalkan. Di dalam Al-Quran diperintahkan supaya tunduk kepada Nabi, mengikuti sunnah Nabi, dia tunduk. Di dalam Al-Quran ada pujian bagi para sahabat dan dia pun mengambil metode sahabat sebagai jalan keselamatan. Maka kata Rasulullah, qadahu ilal jannah, maka mereka akan masuk surga. Wa man ja'ala khalfa dhahrihi saqahu ilan nar, dan siapa yang mencampakkan Al-Quran, tidak membacanya ataupun tidak mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran, maka mereka akan dicampakkan juga ke dalam api neraka. Banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini. Kemudian amalan yang ketiga adalah berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi. Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada seorang hamba. Yaqulus siyam, puasa akan berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wasyaraba bin nahar fasyaffi'ni fih. Wahai Rabbku, sesungguhnya saya telah melarang orang ini untuk makan, minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Fasyaffi'ni fih, maka jadikanlah saya sebagai pemberi syafaat untuk orang-orang tersebut. Karena amalan sunnah yang termasuk amalan yang afdol di siang hari adalah berpuasa dengan puasa sunnah. Wa yaqulul Qur'an, maka Al-Quran berkata kepada Allah, Rabbi mana'tuhu nauma bil-lail. Ya Allah, saya telah menahan orang ini untuk tidur di malam hari. Artinya seseorang ketika di waktu sepertiga malam terakhir atau setengah malam terakhir, dia hidupkan waktu malamnya dengan melaksanakan qiyamul lail, dan dia baca di dalam qiyamul lail tersebut Al-Quran yang dari hafalan-hafalan dia. Sehingga ini adalah ibadah sunnah yang paling afdol di malam hari. Dan yang disebutkan di bagian pertama yang berkaitan dengan puasa adalah ibadah sunnah yang afdol di siang hari. Kedua-duanya langsung berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fasyaffi'ni fi, jadikanlah saya sebagai pemberi syafaat untuk orang ini, fayushfa'an, maka dikabulkan apa yang keduanya minta. Bagaimana keduanya minta kepada Allah? Wallahu ta'ala a'lam. Apabila Rasulullah mengabarkan kepada kita yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Udah berapa amalan? Berapa? 3 ya. Yang keempat, berdoa dengan apa yang tercantum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah azan. Karena azan ini adalah salah satu syiar yang sangat kuat sekali, yang sangat luar biasa sekali. Sebagai pembeda antara satu negeri Islam ataukah bukan, termasuk pembedanya adalah azan. Dan azan ini adalah termasuk amalan yang luar biasa. Siapa yang melakukan azan,
semua yang mendengar azan dia, baik itu yang hidup ataupun benda mati, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang azan ini telah melakukan kebaikan. Dan apabila jamaahnya datang untuk memenuhi panggilan dia, maka setiap orang yang sholat ini, maka muadzin mendapatkan ganjaran pula. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya muadzin itu lebih afdol daripada imam. Karena kalau orang menjadi imam, dia menanggung. Adapun muadzin banyak keutamaannya. Di antaranya pada hari kiamat, nanti lehernya muadzin itu sangatlah panjang. Karena apa? Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari jenis amalannya. Kalau pada zaman dahulu sebelum adanya jam, maka muadzin ketika mau azan lihat matahari terlebih dahulu, dilihatnya seperti ini. Betul nggak? Dilihat. Mana matahari sampai mana? Fajar telah terbit ataukah belum? Syafaq al-ahmar, awan merah sudah hilang ataukah belum? Jadi mereka melihatnya dengan lehernya itu mereka panjangkan. Maka pada hari kiamat, ketika manusia bersusah payah menghadapi matahari yang dekat di padang mahsyar, dan sebagian manusia tenggelam dengan keringat-keringat mereka, para muadzinin termasuk orang yang selamat karena lehernya Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan amalan yang telah mereka lakukan. Tapi jangan sampai setelah ini gontok-gontokan rebutan mic untuk azan ya ikhwan ya. Jangan. Karena azan ini ketentuannya harus ditunjuk. Tidak semua orang bisa azan. Rasulullah ketika sahabat yang mulia, saya lupa namanya, mendapatkan syariat azan dalam mimpinya, orang tersebut tidak disuruh untuk Abdullah bin Zaid kalau nggak salah. Tidak disuruh untuk azan, tapi diperintahkan untuk Bilal. Karena kata Rasulullah, fa innahu anda sautan, suaranya lebih enak, suaranya kenceng. Jadi ada sebagian orang yang Allah berikan kepadanya suara yang bagus. Tapi apabila ketika tidak ada yang azan, kita azan dan kita mendapatkan keutamaan yang besar. Karena saya lihat fenomenanya orang nggak mau azan, bener nggak? Tapi maunya jadi imam. Kalau imam berebut. Tapi kalau azan nggak mau, padahal keutamaannya azan lebih besar. Sebagian ulama yang lain mengatakan imam lebih afdol karena Nabi tidak pernah azan, Abu Bakar tidak pernah azan, Umar tidak pernah azan karena ketiganya sibuk untuk mengurusi hajat orang banyak. Maka supaya seimbang, orang tidak berebut mic untuk azan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada orang-orang yang mendengar azan satu amalan yang dengannya mereka mendapatkan fadilah walaupun tidak menyusul muadzin, akan tapi mendekatilah muadzin dalam keutamaannya. Sehingga Rasulullah katakan, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul." Jika kalian mendengar muadzin azan, maka kalian ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Sama dari Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dikecualikan hayyalah, ajakan untuk salat dan ajakan untuk ke dalam keberuntungan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka menjawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Walaupun kita ada di masjid, hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Jangan pede kita mau sholat, jangan. Kita serahkan kekuatan dan daya kita kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Karena apabila hati ini digoyang, dirubah, maka bisa jadi kita tidak bisa menunaikan sholat yang sudah ada di depan mata kita. Faqulu misla ma yaqulul muadzin. Ucapkan yang sama. Kalau as-salatu khairum minan naum, sebagian ulama mengucapkannya sama seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. As-salatu khairun minan naum. Tidak mengucapkan la haula wala quwata illa billah dan tidak juga mengucapkan shadaqta wa bararta, tidak. Sama. As-salatu khairum minan naum. Kemudian apabila telah mengucapkan sallu alayya, kata Nabi, kalian ucapkanlah salawat kepadaku. Dan ini hanya keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang yang datang ke masjidnya sebelum waktu azan.
Sebelum waktu azan dia sudah stay di masjid, maka mendapatkan keutamaan ini. Bisa fokus untuk muadzin azan, dia mengucapkan sama dengan apa yang diucapkan oleh muadzin. Tapi kalau sudah di luar masjid, kebanyakan kemungkinan besar untuk meleng itu bisa. Ada saja. Begitu lagi mau mengikuti muadzin, ada yang ngajak ngobrol. Ada HP bunyi, macam-macam dipalingkan. Padahal keutamaannya sangat besar. Setelah mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, sallu alayya, kalian bersalawatlah. Yang bersalawat itu orang-orang yang mendengar. Adapun muadzin sudah tidak mengucapkan salawat. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alayya biha asyra. Maka siapa yang bersalawat untukku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat untuknya 10 kali. Bersalawat dengan salawat Ibrahimiyah bisa. Jadi setelah la ilaha illallah, maka kita mengucapkan mengikuti la ilaha illallah, kemudian bersalawat dengan salawat Ibrahimiyah. Tsumma salullaha li alwasilah, kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah, karena wasilah adalah kedudukan di surga. La tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah, maka wasilah tersebut tidaklah diberikan kecuali dari seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna anahu, dan saya berharap sayalah yang mendapatkan keutamaan itu. Faman sa'ala li alwasilah, dan siapa yang meminta untukku alwasilah setelah azan, halat lahu syafa'ah, maka baginya mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Apa itu doa al-wasilah? Rasulullah katakan, man qala hina yasma'un nida, siapa yang dia mengucapkan setelah mendengar muadzin. Jadi yang berdoa dengan doa ini selain muadzin. Adapun muadzin begitu azan langsung azan, setelah selesai udah. Adapun yang mengucapkan doa ini adalah selain dari muadzin. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'addah. Maka siapa yang berdoa dengan doa ini, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah, ya Allah yang memiliki seruan yang sempurna, was-salatil qa'imah, dan yang memiliki salat yang ditegakkan, ati Muhammadan al-wasilah, berilah kepada Muhammad wasilah dan al-fadilah, dan keutamaan. Wasilah yang tadi saya sebutkan, kedudukan di surga. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'addah, dan berilah dan bangkitkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kedudukan yang terpuji, yang dipuji oleh seluruh manusia. Alladzi wa'addah, yang mana hal tersebut telah engkau janjikan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka baginya mendapatkan syafaat untukku pada hari kiamat. Jadi termasuk amalan yang besar ketika azan berkumandang kita mengikuti muadzin. Dan setelah mengikuti kita bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, sampai selesai. Kemudian kita berdoa dengan doa ini, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Setelah doa ini kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa apa yang kita inginkan. Jadi doa setelah azan itu ada doa yang doa tersebut dipanjatkan setelah azan usai. Karena Rasulullah dalam riwayat lain, wasal tu'tah, apabila engkau telah berdoa dengan doa azan, maka setelahnya engkau meminta kepada Allah, langsung minta, maka dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah azan langsung berdoa kepada Allah. Doa apa saja. Mau menangis, dan itu waktu dikabul. Lebih dikabul daripada waktu antara azan dan iqamat. Dan ini adalah waktu yang paling luar biasa. Dan bagi orang-orang yang melakukan hal ini, mengorbankan waktunya untuk melakukan itu semua, kualitas sholatnya berbeda dengan orang yang ketika datang dalam keadaan tergopoh-gopoh, kemudian datang masuk ke dalam shaf,
ketika imam sudah mulai takbiratul ihram. Beda. Orang yang datang setelah adzan beda dengan orang yang datang sebelum adzan. Orang yang sudah tenang sebelum adzan dikumandangkan beda dengan orang yang datang ke masjid ketika adzan dikumandangkan. Dan semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seseorang. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidaklah kebaikan diberikan kecuali Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebaikan pula. Masih ada waktu enggak, ikhwan? Masih 8 menit ya, kita lanjutkan. Termasuk amalan yang besar yang dengannya mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tinggal di kota Madinah dan bersabar terhadap cuaca dan keadaan di kota Madinah dan mati di kota Madinah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yasbiru ahadun ala la'waiha, tidaklah seseorang bersabar terhadap cuaca di kota Madinah, karena cuaca di kota Madinah itu lebih ekstrim daripada cuaca di kota Mekah. Di kota Mekah itu mungkin cuacanya seperti Indramayu, kurang lebih sama, keringnya sama. Akan tetapi begitu sampai Madinah, kalau sudah dingin-dinginnya luar biasa, kalau sudah panas-panasnya luar biasa, lebih-lebih terjadi pada zaman Nabi ada namanya demam kota Madinah. Maka para sahabat mengeluhkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya wabah yang ada di kota Madinah Allah pindahkan ke Juhfa. Dan Rasulullah berdoa supaya dicintakan kota Madinah di hati para sahabat dan orang-orang yang beriman. Kemudian Rasulullah hibur, karena tentu orang-orang muhajirin masih ada rasa kangen ke kota Mekah. Lebih-lebih cuaca di kota Madinah ini lebih luar biasa. Padang pasir, tengah-tengah padang pasir, pegunungan, batu, dan semuanya luar biasa. Dan saya bedakan antara Mekah dan Madinah. Saya merasa Madinah itu lebih dalam cuaca lebih berat. Walaupun penduduknya baik-baik, alus-alus, lebih-lebih kepada orang Indonesia ya. Sama orang Indonesia itu, orang-orang Madinah sampai mengatakan, kami itu dari kecil sudah terbiasa dilatih untuk cinta sama orang-orang Indonesia. Ini yang mengatakan Syekh Abdul Razak ketika beliau pertama kali datang ke Indonesia. Karena orang Indonesia dari dulu, mungkin yang senior-senior seperti Ustaz Samsuri, Ami Ahmad, Ami Rashid, Ami Lutfi lebih paham. Itu dulu orang-orang Indonesia kalau punya duit lebih nanti bagi zakatnya ke sana, kasihan banyak orang-orang miskin gitu kan. Banyak orang-orang miskin. Jadi warga setempatnya itu kasihan pada nggak punya duit, nggak punya makan, dibagi. Dan itu yang melakukannya hanya orang-orang Indonesia saja. Sehingga mereka dari dulu, walaupun sekarang mereka sudah kaya raya, yang belanja oleh-oleh paling banyak siapa? Orang Indonesia. Ya. Dan orang yang paling banyak ngasih tip untuk mereka itu ya orang Indonesia. Sehingga Rasulullah sebutkan, la yasbiru ahadun ala la'waiha fayamut, tidaklah seseorang bersabar terhadap cuaca di kota Madinah kemudian dia meninggal, illa kuntu lahu syafi'an, kecuali saya akan menjadi pemberi syafaat kepadanya, syahidan yaumal qiyamah, dan saya menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Idza kana musliman, apabila yang mati itu adalah orang muslim. Dan ini berlaku bukan hanya buat para sahabat, buat seluruh umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mati di kota Madinah, lebih-lebih dikuburkan di Baqi al-Arqad, pemakaman Baqi al-Gharqad, maka akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk dari syafaat, amalan-amalan yang dengannya bisa mendapatkan syafaat adalah banyaknya orang yang menyalati jenazah. Sehingga si mayit tersebut ketika mendapati atau keluarganya mendapati
banyak orang yang menyalati si mayit tersebut, maka si mayit tersebut akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katakan, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan." Tidaklah ada seorang yang meninggal dunia kemudian disalati oleh sekelompok dari orang-orang yang beriman yang mereka jumlahnya 100, kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'a lahu. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk si mayit ini. Allahumma a'idhu min adzabin nar, Allahumma adkhilhul jannah, Allahumma a'idhu min adzabil qabr. Ya Allah, masukkan orang ini ke dalam surga. Ya Allah, lindungilah dia dari azab kubur, lindungilah dia dari api neraka. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila jumlahnya banyak 100 saja, maka syufi'u, apa yang mereka doakan dalam doa salat jenazah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain yang bersumber dari Abdullah bin Abbas dengan bilangan yang lebih sedikit, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajula la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi. Dan tidaklah ada seorang muslim yang meninggal dunia kemudian berdiri menyalati orang tersebut, si muslim ini yang telah meninggal dunia, 40 orang, yang ke-40-40-nya orang-orang yang bertauhid, illa syafa'ahumullahu fih, maka Allah Subhanahu wa taala kabul apa yang mereka mintakan dalam salat jenazah untuk si mayit. Jadi keutamaannya yang besar. Amalan yang keberapa sekarang? Ketujuh, banyak sholat, memperbanyak sujud dan ruku kepada Allah. Ada seseorang yang dia membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bantuan yang sangat ringan, karena Rasulullah itu termasuk metodenya, termasuk sunnahnya, kalau ada yang berbuat baik sama Rasulullah dibalas dengan kebaikan. Apabila ada yang bisa diberikan, diberikan. Akan tapi apabila tidak ada, beliau langsung mendoakan orang tersebut. Maka Rasulullah berkata kepada orang yang telah membantunya, kalau nggak salah Ka'ab ibn Rabi'ah atau siapa, anak muda, alaka hajah, apakah engkau punya hajat dariku yang bisa saya berikan kepadaku? Maka si anak muda ini mengatakan, hajati ya Rasulullah antashfa'ali yaumal qiyamah, supaya engkau memberikan syafaat untukku pada hari kiamat kelak. Maka kata Rasulullah, man dallaka ala hadha, siapa yang mengajari engkau untuk melakukan hal ini, meminta dengan permintaan ini? Qala rabbi, Rabbku yang mengajarkanku. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'inni bikathratis sujud, bisa saya akan menjadi pemberi syafaatmu pada hari kiamat, akan tapi tolonglah saya supaya untuk memenuhi permintaanmu ini dengan engkau banyak sujud, banyak melakukan salat sunnah, salat fardu yang 5 waktu dijaga, berjamaah di masjid, kemudian yang salat sunnah engkau jaga, yang rawatib engkau laksanakan, yang tahajud engkau perhatikan, salat duha tidak engkau tinggalkan. Maka apabila salat tersebut engkau senantiasa jaga, maka dengannya engkau telah menolongku supaya bisa mengabulkan permintaan engkau, supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Dan itu semuanya atas izin Allah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, dan insyaallah kajian tauhid bertemu lagi dengan kita pada hari Senin, kemudian Kamis malam Jumat insyaallah akan kita bahas kitab Riyadhus Shalihin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.